Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, hari ini kita akan membahas praktik penyusunan SPT PPh Badan sesi 1. Sebelum kita bahas, kita lihat terlebih dahulu kasusnya. Di sini di Excel-nya ada beberapa sheet. Yang pertama ada sheet soal, kemudian sheet yang kedua ada laporan neraca. Di sheet ketiga ada laporan laba rugi. Di sheet keempat ada daftar penyusutan dan amortisasi komersial terkait dengan penghitungan penyusutan aset. Kemudian yang kelima ada sheet rekonsiliasi fiskal. Sebelum kita mulai pembahasannya, terlebih dahulu kita mengetahui apa tugas pada hari ini. Kita cek dulu di sheet soal. Kita scroll bagian bawah, di situ ada dua tugas. Tugas yang pertama yaitu buatlah rekonsiliasi fiskal tahun 2018. Kemudian, poin yang kedua, buatlah SPT tahunan PT Mitraindo tahun 2018. Pada sesi 1 ini, kita akan membahas tugas yang pertama yaitu buatlah rekonsiliasi fiskal tahun 2018. Untuk tugas poin 2 akan dibahas pada sesi selanjutnya. Baik, kita mulai. Sebelum kita mengerjakan kasusnya, kita lihat terlebih dahulu soalnya. Di sini ada daftar data wajib pajak. Namanya adalah PT Mitraindo. Kemudian ada informasi mengenai NPWP, alamat, nomor telepon, jenis usaha, dan KLU atau klasifikasi lapangan usaha. Di sini PT Mitraindo jenis usahanya adalah perdagangan baja ringan. Kemudian di sini ada informasi mengenai daftar pemegang saham dan juga jumlah modal disetor masing-masing dari setiap pemegang saham. Kemudian ada daftar susunan pengurus dan komisaris, dan juga ada data tambahan yang akan kita bahas berikutnya. Baik, sebelum kita mulai pembahasan, kita refresh terlebih dahulu teori yang sudah dijelaskan di sesi sebelumnya. Nah, rekonsiliasi fiskal itu dilakukan untuk pengakuan penghasilan dan biaya, di mana terdapat perbedaan antara akuntansi dan fiskal atau secara pajak di dalam penentuan atau pengakuan penghasilan dan biaya. Nah, untuk hitung rekonsiliasi fiskal ini, kita lihat terlebih dahulu laporan laba ruginya. Karena yang menjadi acuan untuk menghitung dasar pengenaan pajak ada di bagian laporan laba rugi. Masih ingat, untuk rekonsiliasi fiskal ini ada dua jenis koreksi fiskal, yaitu yang pertama koreksi fiskal positif dan yang kedua adalah koreksi fiskal negatif. Koreksi fiskal positif yaitu koreksi yang menghasilkan laba bertambah besar atau rugi bertambah kecil. Melakukan koreksi fiskal dengan menambah pos-pos penghasilan atau mengurangi pos-pos biaya. Sedangkan untuk koreksi fiskal negatif adalah koreksi yang menghasilkan laba bertambah kecil atau rugi bertambah besar. Dengan melakukan koreksi fiskal ini, yaitu dengan menambah pos-pos biaya atau mengurangi pos-pos penghasilan. Nah, sebelum kita mengerjakan rekonsiliasi fiskal ini, kita balik lagi ke laporan laba ruginya. Kita identifikasi terlebih dahulu pendapatan dan biaya. Pada teori sebelumnya, terkait dengan penghasilan, kita harus identifikasi terlebih dahulu penghasilan ini apakah yang pertama merupakan objek pajak umum, kemudian apakah penghasilan merupakan objek pajak final, dan yang ketiga penghasilan non objek pajak.
Selanjutnya terkait dengan biaya, dibedakan menjadi deductible expense dan non-deductible expense. Deductible ini maksudnya adalah pengurang yang diperkenankan. Apa artinya? Artinya bahwa besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap ditentukan berdasarkan penghasilan bruto. Penghasilan bruto dikurangi dengan biaya-biaya yang terkait untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Jadi maksudnya biaya-biaya yang ada di laporan laba rugi ini bisa dijadikan pengurang dari penghasilan brutonya. Kemudian yang kedua, non-deductible, yaitu pengurang tidak diperkenankan. Maksudnya adalah dalam menentukan besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan. Jadi menurut fiskal atau secara pajak, biaya-biaya yang ada di laporan laba rugi ini belum tentu bisa dijadikan sebagai pengurang penghasilan brutonya. Nah, untuk mengetahui bagaimana cara perhitungannya, kita langsung masuk saja ke sheet rekonsiliasi fiskal. Kita akan menghitung pajak SPT tahunannya PT Mitra Indo. Baik, poin yang pertama adalah penghasilan neto komersial. Dari mana kita dapatkan? Nah, kita dapatkan dari laporan laba rugi bagian bawah sendiri, yaitu laba bersih, atau juga bisa disebut dengan laba bersih sebelum pajak. Di sini laba bersih PT Mitra Indo sebesar Rp299.080.500. Kemudian langkah selanjutnya, poin kedua, yaitu kita harus mengidentifikasi penghasilan yang dikenakan PPh final dan non-objek pajak. Karena kedua ini tidak bisa dihitung kembali pajaknya di akhir tahun pajak. Jadi harus kita pisahkan. Nah, kita lihat di laporan laba ruginya mana yang termasuk penghasilan final dan non-objek pajak. Jika kita lihat di sini hanya ada penghasilan yang bersifat final, yaitu pendapatan bunga bank atau jasa giro sebesar 10 juta. Maka kita balik lagi ke rekonsiliasi fiskalnya. Kita isi di sini pendapatan bunga bank atau jasa giro senilai 10 juta. Oke, kemudian kita jumlahkan ya di sini 10 juta. Baik, kita pindah ke langkah berikutnya di poin ketiga, yaitu penyesuaian fiskal positif. Nah, penyesuaian fiskal positif ini berisi tentang biaya-biaya yang tidak diperkenankan, artinya yang non-deductible. Silakan kalian buka modulnya, buka bagian non-deductible expense. Jadi kita akan memilah biaya-biaya yang ada di laporan laba rugi, mana yang menurut secara pajak atau secara fiskal yang tidak diperkenankan untuk dikurangi. Baik, kita mulai. Kita lihat dulu di bagian soal, di data tambahan. Poin pertama, penyusutan komersial sama dengan penyusutan fiskal berdasarkan metode garis lurus. Di sini artinya, di sheet penyusutan komersial ini, penyusutan tahun 2018 senilai 8.175, yang artinya dalam perhitungan secara fiskal atau secara pajak, perhitungannya sama dengan komersial, yaitu 8.175. Karena nilainya sama, maka tidak ada koreksi. Oke. Bila penyusutan komersial itu lebih besar daripada penyusutan fiskal, maka nanti
akan ada yang namanya koreksi fiskal positif. Namun, bila penyusutan komersial lebih kecil daripada penyusutan fiskal, maka dikoreksi fiskal negatif. Oke, kita lanjut ke poin 2. Di dalam beban tenaga kerja, kita lihat di laporan laba ruginya, beban tenaga kerja di sini senilai 470 juta. Di situ terdapat pengeluaran untuk membayar notaris sebesar 15.800. Pembayaran tersebut melebihi batas kewajaran yang seharusnya sebesar 10 juta. Hal ini dikarenakan notaris tersebut adalah istri dari komisaris. Nah, kita cek di modulnya ya, di bagian non-deductible expense. Itu di pasal 9 Undang-Undang PPH untuk pada poin F, yaitu jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan. Nah, di sini kita akan mengkoreksi fiskal positif. Kita isi di sini koreksi fiskal positif senilai selisih dari 15.800 dikurangi batas kewajarannya 10 juta, maka yang kita koreksi adalah 5.800. Kita bisa isi di bagian sheet rekonsiliasi fiskal. Kita isi di sini beban tenaga kerja senilai 5.800. Oke, kita balik lagi ke soal. Di poin 3. Beban seragam merupakan pengeluaran untuk pembuatan seragam manajer. Nah, ini termasuk koreksi fiskal positif. Kenapa dikoreksi fiskal positif? Karena seragam itu merupakan penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura atau kenikmatan. Nah, karena ini bentuknya natura, maka kita koreksi fiskal positif. Senilai berapa? Kita cek di laporan laba ruginya, beban seragam. Kita koreksi semuanya sebesar 2.200.000. Kita isi di sini beban seragam senilai Rp2.206.800. Baik, kita kembali ke soal. Poin nomor 4. Beban kesejahteraan karyawan merupakan pengeluaran untuk pemberian sembako kepada karyawan. Nah, pemberian sembako ini juga termasuk dengan penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura atau kenikmatan. Maka pemberian sembako ini kita juga koreksi fiskal positif. Senilai berapa? Kita lihat di laporan laba ruginya. Beban kesejahteraan karyawan senilai 22 juta. Kita koreksi semuanya. Kita balik lagi ke rekonsiliasi fiskal. Beban kesejahteraan senilai Rp22.655.000. Baik, kita kembali lagi ke soal. Poin 5. Oke, untuk terkait dengan beban entertainment sebesar Rp107.115.900 tidak dilampiri dengan daftar nominatif. Seperti yang kita tahu, kita lihat di modulnya terkait dengan biaya entertainment atau perjamuan. Jadi di sini disebutkan bahwa wajib pajak harus dapat membuktikan bahwa biaya-biaya tersebut benar-benar dikeluarkan dan benar ada hubungan dengan kegiatan perusahaan untuk menagih, mendapatkan, dan memelihara perusahaan. Oleh karena itu, wajib pajak melampirkan daftar nominatif. Bila wajib pajak tidak melampirkan daftar nominatif,
maka biaya tersebut akan kita koreksi fiskal positif. Berapa yang harus kita koreksi? Semuanya. Kita lihat ya di laporan laba ruginya di beban entertainment 107 juta. Kita isi. Baik, kita lanjut lagi ke soalnya. Poin 6. Di dalam beban transportasi, terdapat pembebanan biaya rekreasi direktur beserta keluarganya ke Pulau Bali sebesar 28.420.000. Karena ini biayanya digunakan oleh direktur beserta keluarganya, maka dia masuk ke non-deductible expense di bagian pasal 9 Undang-Undang PPH poin B, yaitu biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota. Maka untuk biaya rekreasi direktur beserta keluarganya, kita akan koreksi fiskal positif. Di laporan laba rugi kita lihat beban transportasi di sini 202 juta. Karena yang digunakan direktur beserta keluarganya yaitu 28.420.000, maka ini kita koreksi. Beban transportasi senilai, kita lihat tadi 28.420.000. Oke. Kita lanjut ke poin 7. Beban konsumsi merupakan penyediaan makan siang untuk seluruh karyawan perusahaan. Kita lihat di bagian deductible expense terkait dengan biaya dalam bentuk natura atau kenikmatan. Jadi pemberian natura dan kenikmatan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto pemberi kerja dan bukan merupakan penghasilan bagi pegawai yang menerimanya adalah pemberian atau penyediaan makanan dan atau minuman bagi seluruh pegawai yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan. Jadi bila pemberian makanan dan atau minuman yang disediakan oleh pemberi kerja di tempat kerja, artinya dimakan secara bersama-sama seluruh karyawannya, maka tidak dikoreksi fiskal positif. Artinya biaya konsumsi tersebut boleh dikurangkan dari penghasilan brutonya. Maka di sini tidak koreksi. Baik, kita lanjut ke poin 8. Di sini di dalam beban lain-lain, kita cek ya di laporan laba ruginya, beban lain-lainnya di sini 43 juta. Terdapat sumbangan kegiatan sosial dan kemasyarakatan sebesar 12.586.000. Jadi ada sumbangan sebesar 12.586.000. Nah, ini akan kita koreksi fiskal positif. Karena sumbangan yang boleh dijadikan pengurang adalah sumbangan yang diberikan ke Badan Amil Zakat Nasional yang sudah disahkan oleh Kementerian Keuangan. Jadi ini nanti akan kita koreksi ya. Kita masuk ke rekonsiliasi fiskalnya. Sumbangan senilai 12.586. Baik, kita lihat lagi di soalnya. Sudah tidak ada lagi ya. Nah, kita cek lagi di laporan laba ruginya. Kita lihat satu persatu biayanya. Tadi biaya tenaga kerja sudah dikoreksi, seragam juga sudah, penyusutan juga sudah, konsumsi juga sudah, entertainment juga sudah.
Baik, sewa, listrik, transportasi. Oke. Untuk biaya-biaya usaha ini sudah tidak ada dikoreksi lagi. Kita lihat di biaya lain-lainnya. Di sini ada pajak atas bunga bank. Karena tadi pendapatan bunga bank itu sifatnya final, maka pajak atas bunga bank ini juga termasuk pajak penghasilan. Seperti yang kita tahu di bagian non-deductible expense, pajak penghasilan ini tidak boleh dijadikan sebagai pengurang. Maka kita masukkan ke rekonsiliasi fiskalnya. Di sini pajak atas bunga bank senilai 2 juta. Baik, karena semua beban sudah kita cek dan sudah kita koreksi, maka kita jumlahkan berapa penyesuaian fiskal positifnya. Kita jumlahkan. Nah, jadi biaya yang harus kita keluarkan yaitu 180.783.700. Baik, kemudian kita pindah ke poin 4, penyesuaian fiskal negatif. Dari data informasinya di soal tidak ada, maka kita kosongin saja. Kemudian poin 5, berapa penghasilan neto setelah penyesuaian fiskalnya? Jadi rumusnya adalah penghasilan neto komersial kita kurangi dengan pendapatan bunganya. Jadi tadi penghasilan yang bersifat final kita keluarkan dulu. Jadi 10 juta ini kita keluarkan. Kemudian kita tambah dengan penyesuaian fiskal positif. Jadi beban-beban yang sebelumnya mengurangi penghasilan brutonya, setelah dilakukan koreksi, beban-beban ini akan menjadi penambah dari labanya. Maka nanti labanya akan bertambah, pajaknya pun juga akan bertambah. Nah, di sini kita ketemu penghasilan neto setelah penyesuaian fiskalnya 469 juta. Ini tadi dari penghasilan neto ya. Itu komersial. Kita kurang dengan penghasilan. Selanjutnya di poin 6, kompensasi kerugian. Asumsinya di kasus ini tidak ada kompensasi kerugian, maka kita isi 0. Maka poin 7, penghasilan neto setelah kompensasi, nilainya akan tetap sama, 469.864.200 rupiah kita kurangkan dengan kompensasinya, maka penghasilan neto setelah kompensasi yaitu 469.864.200. Maka nilai inilah yang akan kita hitung berapa pajak yang harus dibayar oleh PT Mitra Indo. Nah, sebelum kita menghitung pajaknya, kita harus tahu dulu berapa tarif yang dikenakan untuk PT Mitra Indo. Nah, kita cek dulu dari laba ruginya. Kita cek omsetnya atau penjualannya. Di sini dia penjualannya selama tahun 2018 senilai 21.859.454 rupiah. Nah, seperti yang kita tahu, bila peredaran brutonya sudah lebih dari 4,8 miliar sampai dengan 50 miliar, maka tarif pajaknya dikenakan 2 kali tarif. Untuk PT Mitra Indo ini, kita lihat dulu peredaran brutonya ada berapa.
Jadi peredaran brutonya ini didapat dari laporan laba rugi. Kita buka. Di sini ada penjualannya yaitu 21.859.454.000. Kita tambahkan dengan pendapatan yang lain, yaitu adalah pendapatan bunga bank atau jasa giro. Kita tambahkan, jadi peredaran bruto ini adalah semua penghasilan yang didapat, baik itu yang sifatnya terkena pajak secara umum, kemudian yang bersifat final, dan non-objek pajak. Kemudian untuk penghasilan kena pajaknya, yaitu nominal yang akan kita hitung pajaknya, sebesar penghasilan itu setelah kompensasi, yaitu Rp469.864.200. Oke, jadi bila peredaran bruto sudah lebih dari 4,8 miliar sampai dengan 50 miliar, dikenakan dua tarif. Tarif yang pertama yaitu yang mendapatkan fasilitas sebesar 12,5%. Kemudian tarif yang kedua tidak mendapatkan fasilitas yaitu sebesar 25%. Nah, kita cari terlebih dahulu dari penghasilan kena pajak ini, 469 juta ini, kita akan hitung baik dia menggunakan tarif dengan mendapat fasilitas dan non-fasilitas. Baik, yang pertama, kita hitung secara fasilitas terlebih dahulu. Rumusnya adalah 4,8 miliar dibagi dengan peredaran brutonya. Baru dikalikan dengan PKP. Baik, 4,8 miliar. Kita bagi dengan peredaran brutonya di sini senilai 21 miliar. Kemudian kita kalikan tarifnya. Kita kalikan PKP-nya. Di sini PKP-nya adalah 469 juta. Ya, kita hitung. Ya, jadi yang mendapat fasilitas dari penghasilan kena pajak ini adalah sebesar 103.127.776. Nah, sekarang kita hitung yang tidak mendapatkan fasilitas. Rumusnya adalah penghasilan kena pajak atau PKP kita kurangkan dengan yang sudah mendapatkan fasilitas, yaitu 103 juta. Baik, sama dengan maaf ya, ini fasilitas. Kita kurangkan PKP dikurangi fasilitasnya. Ya, ketemu 366.736.423. Jadi dari penghasilan kena pajak 469 juta ini, 103 juta diantaranya mendapatkan fasilitas, kemudian sisanya 366 juta mendapatkan non-fasilitas. Kemudian kita akan hitung berapa PPh terutang yang harus dibayar oleh PT Mitra Indo. Yang pertama yaitu yang mendapatkan fasilitas, tadi tarifnya adalah 12,5%. Kita akan kalikan dengan nominal yang dikenakan fasilitas, yaitu 103.127.776. Oke. Jangan lupa untuk menghitung PPh terutang, itu harus dibulatkan terlebih dahulu
Jangan lupa dibulatkan ke bawah. Oke, rumusnya adalah 12,5%. Kita kalikan dengan 103 juta. Karena kita bulatkan terlebih dahulu, kita kurangkan dengan 776. Nah, hasilnya 12.890. Kemudian yang non fasilitas yaitu 25%. Kita kalikan dengan 366 juta sama dengan 25%. Kita kali, tutup buka kurung, kita bulatkan dulu ke bawah, kita kurangkan dengan 423. Ya. Jadi, berapa PPh terutangnya? Kita jumlahkan. Baik, jadi PPh terutang yang harus dibayarkan oleh PT Mitra Indo adalah sebesar Rp104.574.875. Nah, ini diisikan di bagian poin 9 pajak penghasilannya. Kita sama dengan di sini. Baik, untuk penghitungan rekonsiliasi fiskal sudah selesai. Sampai di sini kita sudah selesai menghitung berapa PPh terutang yang harus dibayar oleh PT Mitra Indo. Bagaimana teman-teman bisa mengikuti? Semoga pembahasan ini bermanfaat bagi kalian. Untuk sesi yang pertama ini saya akhiri sampai di sini. Mohon maaf bila ada salah dalam penjelasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di sesi berikutnya.